Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat, hadirin dan penonton semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ustadz Naufal Zaki dan Ustadzah At-Taufik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat siswa-siswi sekolah At-Taufik dan para penonton. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato tentang hikmah di balik pandemi COVID-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Hikmah pertama adalah kita sebagai manusia hanyalah seorang yang lemah dan tak berdaya. Bisa kita lihat, virus yang kecil saja dapat menggemparkan manusia dengan ketakutan dan kepanikan yang dahsyat. Pantaskah kita menyombongkan diri? Pantaskah kita bertinggi hati? Nyatanya teknologi manusia dengan segala kecanggihannya tak mampu menolong kita. Sudah sepantasnya kita tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Hikmah kedua adalah dapat meningkatkan kualitas ibadah. Dengan kita meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hati kita tenang. Itu juga menjadikan tubuh kita sehat dan bugar. Kita bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah dan berdoa. Hikmah ketiga adalah menjaga kebersihan diri. Dilansir dari the United Nations Environment Program, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sangat diperlukan. Terlebih lagi di saat banyak wabah COVID-19 di mana-mana. Jauh sebelum itu, Islam sudah memerintahkan dan mengajarkan kita bersuci. Salah satunya berwudu. Berwudu sebelum sholat, tidur, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Hikmah keempat adalah banyaknya perbuatan zina secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'alimu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim allazina madaw." Tidaklah nampak perbuatan keji atau zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un atau wabah dan penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mungkin hadis ini sesuai dengan keadaan kita saat ini. Zaman sekarang
perbuatan-perbuatan maksiat dan kali ini zina telah banyak terjadi di masyarakat. Orang-orang tidak malu melakukan zina terang-terangan dan mengumbar aurat ke media sosial. Orang-orang terutama anak muda kumpul-kumpul lalu bermabuk-mabukan dan berzina dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh keji dan laknat perbuatan-perbuatan tersebut. Sudah seharusnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk tidak melakukannya dan menasihati orang lain agar tidak atau berhenti melakukannya. Hikmah kelima adalah tidak diturunkan azab ketika masih ada orang-orang yang memohon ampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama kamu ada di tengah mereka. Dan Allah tidak akan menghukum mereka sementara mereka memohon ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Ketika kita mendapatkan musibah, ada beberapa kemungkinan sebabnya. Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala menghukum kita agar menjadi kafarah bagi dosa-dosa kita. Bisa juga karena Allah mencintai kita dengan menguji kita. Tetapi kita dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Oleh karena itu, mari kita beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika sedang mendapatkan musibah. Allahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, hikmah di balik pandemi COVID-19 yaitu kita hanya makhluk yang lemah, maka kita tak boleh sombong. Tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita bisa lebih menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjauhi maksiat, dan bertaubat atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pidato saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan pidato saya sampai akhir. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.